Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Purwanto Raharjo. Kali ini kita akan membahas Wuling REV untuk varian standard range 200 km di tahun 2023. Apa saja keunggulan yang ditawarkan? Kita mulai dari bagian fascia depan. Untuk headlamp menggunakan kristal multi reflektor halogen, kemudian di bagian bawah lampu sein dengan desain horizontal. Di bagian tengah emblem Wuling dan posisi power charger berada di dalamnya. Di bagian atas terdapat list chrome yang menyatu dari spion kanan hingga ke spion kiri. Mobil ini ditenagai dengan motor listrik yang menghasilkan tenaga 14 PS dan torsi 110 Nm. Kemudian dengan kapasitas baterai 17,3 kWh dan dialirkan ke roda belakang. Dan ini adalah tampilan secara overall dari bagian depan. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Dari bagian samping, untuk profil ban menggunakan Green Max Eco Touring dengan ukuran 145/70 R12. Kemudian dibalut dengan velg kaleng yang dilengkapi dengan tutup dop. Di bagian tengah terdapat disc brake. Kemudian lanjut, untuk spion di sini berwarna black glossy yang menyatu dengan list chrome. Kemudian di bagian pilar di sini berwarna hitam hingga ke bagian atap sehingga tampilannya makin elegan. Sekarang kita lanjut ke bagian door trimnya. Dari bagian door trim dominan dengan warna grey, kemudian tampilannya terlihat mewah dengan perpaduan warna yang cerah. Dari bagian door handle chrome, kemudian di bagian armrest di sini berwarna beige. Di bagian armrest sendiri dilengkapi dengan tempat penyimpanan berwarna putih. Untuk bagian bawah di sini terdapat cup holder, kemudian door pocket dan juga dilengkapi dengan speaker. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Dari bagian interior untuk setir tampilannya terlihat mewah, kemudian dilengkapi dengan SRS airbag. Dari bagian sebelah kiri di sini tombol pengaturan MID, kemudian tombol steering switch yang sudah dilengkapi dengan fitur Bluetooth teleponi. Dari bagian belakang setir di sini tuas headlamp yang terintegrasi dengan fog lamp dan tuas wiper yang sudah intermittent di bagian kiri. Dari bagian meter cluster tampilannya terlihat mewah dengan layar monitor, kemudian dilengkapi dengan berbagai indikator dan juga fungsi. Dari bagian sebelah kanan di sini kisi AC dengan list chrome, kemudian tempat penyimpanan terbuka, ukurannya minimalis. Dari bagian bawah di sini sensor TPMS, kemudian headlamp leveling. Untuk varian ini sendiri dilengkapi dengan kunci yang tampilannya terlihat cukup mewah dan elegan ya. Tampilan kuncinya seperti ini dengan perpaduan warna silver dan juga putih. Kemudian bergeser ke bagian center cluster. Di sini pengaturan AC-nya cukup lengkap dengan adanya front defogger, kemudian terdapat kisi AC dengan list chrome. Di bagian sebelah kanan di sini terdapat mode berkendara, kemudian di bagian bawahnya hook dan juga konektor USB. Kemudian lanjut, untuk transmisi di sini matic dengan model putar ya. Kemudian di bagian belakang power window auto untuk bagian kiri dan juga bagian kanan. Di bagian belakangnya di sini handbrake mechanical dengan ujung berwarna silver. Kemudian kursi di sini berbahan fabric. Untuk bagian berikutnya kita lanjut di bagian sebelah kiri. Di sini terdapat kisi AC dengan list chrome, kemudian tempat penyimpanan terbuka, SRS airbag dan juga tempat penyimpanan yang cukup besar ya di bagian bawah. Dan ini adalah tampilan door trim dari sisi penumpang depan. Kemudian kita lanjut. Untuk bagian samping di sini terdapat seat belt, kemudian di bagian atas hand grip model fix. Dari bagian sun visor di sisi penumpang depan di sini dilengkapi dengan vanity mirror. Cukup keren ya. Kemudian di bagian tengah di sini lampu baca sudah menggunakan lampu MID dan tombol hazard di bagian tengah. Untuk spion di sini. Di bagian sebelah kanan di sini sun visor yang sudah dilengkapi juga dengan vanity mirror. Sekarang kita lanjut ke bagian baris kedua. Untuk memasuki baris kedua di sini dengan cara menggeser kursi depan, kemudian menarik tuas yang ada di sebelah kursi seperti ini sehingga kita dapat memasuki baris kedua dengan mudah. Kemudian untuk legroomnya di sini masih cukup luas. Di bagian belakang kursi driver dilengkapi dengan seat back pocket, begitupun untuk kursi penumpang depan.
Dari bagian samping di sini untuk kaca dengan ukuran yang cukup luas ya, sehingga terhindar dari klaustrofobik. Kemudian di bagian atas terdapat hand grip fix. Dan untuk bagian kanan di sini juga dilengkapi dengan hand grip model fix. Untuk bagian sebelah kanan di sini terdapat seat belt, begitupun di bagian sebelah kiri. Dan ini adalah tampilan dashboard dari sisi penumpang baris kedua. Tampilannya terlihat minimalis namun juga terasa mewah ya. Kemudian untuk kabinnya di sini cukup luas. Dari bagian bagasi, Wuling REV ini memiliki volume bagasi yang minimalis. Di sini dapat kita lihat untuk ukurannya, meskipun tidak terlalu luas namun dapat dimaksimalkan dengan pelipatan kursi baris kedua yang 50-50. Dengan cara seperti ini, sehingga untuk volume bagasinya menjadi bertambah dan cukup luas. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Dari bagian belakang, tampilan Wuling REV ini terlihat minimalis dan juga elegan. Kemudian di bagian tengah dilengkapi dengan emblem bertuliskan Wuling. Di bagian bawahnya terdapat parking kamera. Lanjut untuk bagian stop lamp di sini menggunakan blue halogen, begitupun untuk lampu mundur dan lampu sein. Di bagian bawahnya terdapat reflektor dengan model vertikal, kemudian parking sensor sebanyak 2 titik. Dan ini adalah tampilan secara overall dari bagian belakang. Dari sisi penumpang depan, perpaduan warna yang cerah memberikan kesan yang mewah ya. Dan ini adalah tampilan dashboard dari sisi penumpang depan. Meskipun minimalis, Wuling REV ini memiliki dimensi kabin yang cukup luas dan terlihat elegan. Oke, demikian tips singkat dari saya mengenai Wuling REV varian standard range 200 km di tahun 2023. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, share, komen, dan subscribe. Untuk informasi harga dan pemesanan kendaraan Wuling di Bengkulu, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Terima kasih telah menonton dan bye-bye.